Kan ini memang sudah diatur oleh Allah. Maka serahkanlah diri kepada Allah. Itu maksudnya hatta pengetahuan kita serahkan dalam pengetahuan Allah. Kehendak kita tundukkan dalam kehendak Allah. Baru orang itu disebut dengan bertawakal. Jadi tawakal itu habiskan kedirianmu dalam ilmu Allah Subhanahu. Jemaah subuh yang bukan Allah. Sebelumnya kita membahas tentang kalam Allah. Sekarang kita masuk kepada sifat-sifat atau keterangan-keterangan di dalam Al-Quran mengenai anggota tubuh yang dinisbatkan, yang disebutkan sebagai sifat Allah. Contohnya di dalam Al-Quran ada di surat Al-Fat, Yadullah, tangan Allah. Yadullah, ya. Ada kalimat misalnya datang, wajah Rabbuka, dan Tuhanmu datang. Di surat Taha, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam, bersemayam itu bisa diartikan oleh sebagian orang mengambil tempat, dan itu terjemahan yang kurang tepat, ya. Ada kalimat wajhullah fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah di surat Al-Baqarah. Kemanapun engkau memandang, maka di sanalah wajah Allah. Kata-kata seperti ini disebut dengan sifat sam'iyah. Apa sebutannya? Sifat sam'iyah. Sam'iyah berarti apa yang kita dengar dari Al-Quran, maka begitulah kita mempercayainya. Lalu apa kata Imam Abu Hanifah? Nah, sebelumnya mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak perlu Fatihah kita, namun kita memerlukan limpahan yang Allah berikan kepada beliau, kepada kita semua, dan juga untuk Imam Abu Hanifah dan para guru-guru, masyayikh, dan orang-orang yang berjasa mendirikan masjid ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki ya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum masuk kepada teksnya, sekedar mengingatkan bahwa ilmu yang kita bahas ini disebut ilmu akidah. Dulu oleh Imam Hanifah disebut dengan fiqh besar, al-fiqhul akbar. Oleh Imam Abdul Qahir al-Baghdadi dalam kitab Usuluddin, beliau mengatakan bahwa ahli kalam dalam bab akidah pertama di kalangan sahabat adalah Sayyidina Ali. Karena beliaulah yang pertama mendebat kelompok separatis yang disebut Khawarij. Ya. Lalu diteruskan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik, Abdullah bin Umar. Setelah itu muncul zaman sahabat punya keturunan cicit, yaitu Sayyidina Umar punya cicit dari jalur anaknya, putrinya, bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menulis satu risalah fi raddi 'alal qadariyah, untuk membatalkan akidah yang menyimpang di zaman itu, namanya kelompok Qadariyah. Kelompok yang meyakini bahwa takdir itu di tangan manusia. Ya. Lalu muncul lagi di zaman setelah itu Al-Imam Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah ini ahli kalam pertama dari kalangan ahli fiqih. Ahli kalam pertama dari kalangan ahli fiqih. Adapun di kalangan ahli hadis, yang pertama adalah Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya. Nah, kita sedang membaca dan megang buku ahli kalam pertama, ahli akidah yang berbicara kalam pertama kali,
dari kalangan ahli fiqih, fuqaha atau imam yang 4. Ya, ada Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Ya. Apa kata beliau? Walahu yadun wa wajhun wa nafsun. Allah itu sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, kama zakarahullah ta'ala fil Quran, seperti disebutkan dalam Al-Quran, memiliki sifat yadun, tangan, wajhun, wajah, wa nafsun, diri. Namun yaduhu la kayadina, tangannya tidak seperti tangan kita. Wajhuhu la kawujuhina, wajahnya bukan seperti wajah kita ini. Maka ketika disebut wajah, wajah itu objek yang ditatap. Objek yang ditatap itu disebut wajah dalam bahasa Arab. Ya. Maka tidak mesti wajah itu seperti muka ini. Namun oleh kelompok yang disebut mujassim, apa nama kelompoknya? Maka mereka membayangkan Allah punya wajah, hidungnya besar, matanya besar. Inilah yang terjadi pada kelompok mujassimah hari ini. Yang mereka nyusup di kelompok-kelompok yang tekstualis. Nah, tekstualis itu ngambil teks Quran lalu tidak difahami sesuai maknanya. Ya, sehingga ada seorang ulama di Saudi mengatakan lillahi ainani azimani haqiqatani. Kitabnya masih ada sampai hari ini. Allah itu punya mata, matanya besar. Dan matanya benar-benar mata. Coba bayangkan, ada ulama ngomong begitu di Saudi. Pas dicek oleh ulama-ulama Al-Azhar, ulama-ulama ada di Suriah, ulama Syam, ulama Yaman, ketemu lah ini orang ternyata terpengaruh oleh kelompok mujassimah lama, kelompok yang menganggap Allah itu bertubuh, tapi tubuhnya beda dengan tubuh kita. Walahu yadun wa wajhun wa nafsun. Nah, kalau di Quran disebut ada kata tangan, ada wajah, ada diri, kita cukup katakan amanna billah. Aku percaya, kami percaya kepada Allah. Gak usah dimakna-maknai. Ya. Itu akidah Ahlussunnah yang saya anut. Ya. Karena kita tidak punya kewajiban mencari makna itu. Oleh ulama ahli tafsir, ini disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Apa arti mutasyabihat? Sesuatu yang maknanya tidak gamblang. Ya. Fama dzakarallahu ta'ala fil Qur'an, ya. Apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran min dzikril wajhi wal yad wan nafs fa huwa lahu sifatun bila kaif. Maka tadi 3 sifat tadi. Tangan, wajah, yang ketiga diri, ya, seperti kalam Sayyidina Isa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu bila kaif. Nah, masih ingat kalimat bila kaif di bulan lalu? Ini karena sebulan saya dilupa. Kaif itu maknanya ada 2. Satu cara, yang kedua keadaan. Allah tidak memerlukan cara. Karena jika dia memerlukan cara, berarti dia memerlukan selain dirinya. Maka batallah namanya Ghani. Salah satu nama Allah Al-Ghani, yang maha, bukan maha kaya, yang maha tidak memerlukan selain dirinya. Itu makna Ghani. Yang kedua, halun, keadaan. Keadaan itu menunjukkan bahwa sesuatu yang mempunyai keadaan ini dia berubah-ubah. Allah apakah ia berubah? Jika ada orang meyakini Allah berubah, berarti akidahnya menyimpang. Seperti keyakinan sekelompok orang bahwa Allah ini lupa, maka saya perlu ingatkan dengan doa.
yang meyakini doa dia mengingatkan Allah supaya Allah itu ingat bahwa dia butuh sesuatu, berarti orang ini jahilun billah. Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebanyakan orang awam begini. Ya, doa itu dianggap mengingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kira Allah itu tidak ingat sama dia. Ini kusurul jahilin fi ma'rifatihi. Ya, kurangnya orang awam yang tidak mengerti Allah, sifat Allah dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kekeliruan membaca satu riwayat. Bahkan di ini teks lalu ada ta'liq. Ta'liq itu terjemahannya apa ya? Sedikit keterangan dari orang yang menyetak kitab ini. Yang nyetak kitab ini kita sebut mu'alliq atau muhaqqiq. Itu pun masih keliru. Apa kata dia? Padahal orang Arab loh, Pak. Jadi orang Arab tuh nggak ada jaminan kalau dia nggak ngaji akidah dengan baik, belum tentu benar akidah dia. Ya, saya udah banyak ketemu yang begitu hari ini. Jadi dia mengatakan bahwa bila kaif Allah tidak memerlukan cara, tapi dia terjemahkan mahjuhulul kaifiyat. Allah punya cara tapi nggak ketahuan. Kita tidak tahu caranya Allah. Beda nggak kalimat Allah tidak memerlukan cara dan keadaan dengan keadaan dan caranya Allah kita tidak tahu, beda nggak? Ya, mereka terjebak pada satu riwayat yang dinukil dari Imam Malik, tapi itu riwayatnya tidak benar. Imam Malik didatangi oleh seseorang, lalu orang itu bertanya, wahai Malik, kaifal istiwa? Bagaimana cara Allah beristiwa, bersemayam? Lalu Imam Malik mengatakan, pertanyaan kamu bid'ah. Lalu beliau mengatakan, al-istiwa ma'lum, istiwa itu sudah diketahui. Wal kaif majhul, sedangkan tata caranya itu tidak diketahui. Tata caranya tidak diketahui. Pas dicek di riwayat Imam Baihaqi, itu beliau menyebutkan bahwa ini tidak sahih. Yang sahih bagaimana kalimatnya? Jadi ada 3 riwayat. Yang benar itu kalimatnya wal kaif anhu marfu'. Sedangkan tata cara maha suci Allah dari semua itu. Jadi bukan majhul tapi marfu'. Allah maha suci dari semua cara. Wah, kelelahan ya. Jadi jangan bayangkan begini, Allah bersemayam di atas aras dengan kondisi dan cara yang hanya Dia yang tahu. Nah ini keliru, ini jebakan. Ya, kita tidak tahu, berarti orang ini meyakini bahwa Allah memerlukan cara dan keadaan. Kalau Allah memerlukan keadaan, berarti Dia berubah. Jika dia memerlukan cara, berarti dia makhluk. Saya duduk ini bersemayam, bahasa lamanya bersemayam, istawa. Saya duduk caranya bagaimana? Saya duduk di atas kursi, bukan di bawah kursi. Coba, Bapak kalau duduk di atas kursi, itu nempel nggak dengan kursi? Nah itu namanya cara. Berubah-ubah nggak? Kadang begini, kadang begini. Ya. Itu namanya hal. Allah Maha Suci dari cara dan hal. Ya. Untuk apa kalimat ini muncul oleh Imam Abu Hanifah? Supaya orang tidak membayangkan tentang Allah. Karena sekali membayangkan tentang Allah, orang itu mempunyai penyakit dalam batinnya. Jadi membayang-bayangkan Allah itu nggak boleh. Yang boleh hanya merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wah, dan Imam Abu Hanifah
termasuk orang yang menolak takwil. Ya. Menolak takwil Mu'tazilah Qadariyah. Kelompok. Jadi mentakwil itu ada dua cara. Satu kelompok Mu'tazilah, satu kelompok Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah ini tidak semuanya mentakwil. Ada yang mentakwil. Mentakwil itu memaknai dengan makna yang jauh. Contoh, kata yadun, tangan, dapat diartikan kekuasaan. Tangan presiden ini kuat sekali. Kita ngomong begitu. Itu maksudnya apa? Kekuasaan dia kuat sekali. Tangan raja ini lemah sekali. Maksudnya kekuasaan dia lemah. Kalimat tangan bagi Ahlus Sunnah boleh diartikan dengan dua cara. Satu, memaknai dengan makna yang jauh. Makna yang jauh disebut bahasa Arabnya ta'wil. Disebut apa? Ta'wil. Ya. Sedangkan yang kedua disebut manhaj tafwid wa taslim. Menyerahkan makna kepada Allah. Cukuplah Allah yang tahu makna yadun. Apa makna tangan pada zatnya, bukan tangan ini. Oleh karena itu Imam Malik beda dengan kelompok yang kemudian menolak kata tangan. Ya. Nah, kelompok yang menolak kata tangan, begitu juga Abu Hanifah berbeda. Kelompok itu disebut kelompok Mu'attilah. Apa nama kelompoknya? Mu'attilah. Mu'attilah ini kelompok yang mengatakan bahwa tidak ada yadun, tidak ada tangan, tidak ada wajah, tidak ada diri. Maka jika ada kalimat itu di Quran, itu bukan sifat Allah. Disebut kelompok apa? Nama kelompok ini Mu'attilah. Ya. Mu'attilah ini ajaran yang dipakai oleh tiga aliran. Satu, Qadariyah, kelompok yang serba anti takdir tadi. Yang kedua, kelompok Mu'tazilah. Dan yang lebih awal disebut kelompok Jahmiyah. Jaham bin Safwan. Maka orang yang menolak sifat Allah lalu mentakwilnya dengan takwil yang jauh disebut Jahmiyah. Disebut apa? Nah, namun hari ini kelompok-kelompok yang keras ini, yang mereka cenderung mengatakan Allah bertubuh, ya, menuduh bahwa Jahmiyah itu adalah kelompok Ahlus Sunnah sekarang, yaitu kelompok Asy'ari. Ini nggak ngerti sejarah mereka. Ya, oke, kita kembali. Istilah-istilah tadi silakan nanti diulang aja rekamannya, bagaimana apa? Karena itu SKS-nya 4 tahun, Mbak. Semoga nanti bisa diulang-ulang. Itu kelompok lama, namun hari ini muncul lagi. Kelompok lama yang sekarang muncul lagi. Ya. Jadi yang tidak diperkenankan dalam ajaran Ahlus Sunnah apa? Orang mengatakan seperti kelompok Mu'attilah, yad, tangan, wajah, dan nafs, diri, itu bukan sifat Allah. Berarti dia menolak 3 kata dan sejenisnya sebagai kata yang suci di Quran. Nah, ini kekeliruan dia. Ya. Bahwa ini adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kelompok ini juga disebut nafis sifat, menolak sifat Allah. Kelompok yang menolak sifat Allah. Nah, yang tepat bagaimana? Kita katakan yad, tangan, wajah, lalu diri, itu lafaz Qur'ani. Itu lafaz apa? Lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Tapi lafaz ini tidak boleh difahami secara bahasa. Karena kalau secara bahasa, yadun maknanya apa tadi? Tangan. Nah, secara bahasa tangan, secara sastrawinya tangan berarti
kekuasaan. Nah, lalu yang diperkenankan apa? Katakan yadun sifat Allah boleh diartikan dengan kekuasaan, tapi jangan menolak kata yadun sebagai sifat Allah. Ya. Nah, disinilah muncul pemalsuan sejarah. Jadi ada gurunya Imam Ghazali, namanya Al-Juwaini. Begitu juga setelah Imam Ghazali ada namanya Fakhruddin Ar-Razi. Mereka ini tadinya mentakwil, lalu mentaslim. Takwil berarti memaknai secara jauh, taslim menyerahkan makna kepada Allah. Ini dibuat sejarahnya oleh kelompok-kelompok Mujassimah sekarang juga mengatakan itu. Apa kata mereka? Allah itu seperti difahami oleh Imam Abu Ma'ali Juwaini, ya, dia bersifat mempunyai sifat yadun wajhun wa nafsun. Lalu Imam Abul Ma'ali Juwaini dan yang dulu mentakwil, lalu dia tobat dari mentakwil. Dia tobat dari mentakwil. Oleh kelompok Mujassimah sekarang, nah Mujassimah ini nyusup ke beberapa kelompok yang saya sebut tadi. Kita nggak usah sebut nama kelompoknya. Ya. Apa kata mereka? Imam Al-Juwaini tobat dari akidah Asy'ari. Nah, apakah benar begitu? Imam Fakhruddin Ar-Razi tobat dari akidah Asy'ari. Asy'ari akidah Ahlus Sunnah. Yang tepat bagaimana? Dua imam ini dia berpindah dari manhaj Imam Asy'ari yang mentakwil kepada manhaj yang kedua, yaitu manhaj tafwid, menyerahkan makna bahwa hanya Allah yang tahu makna yadun, makna tangan, makna wajah, makna. Nah, itu maksudnya. Bukan kemudian menjadi kelompok mujassim, ya, atau meninggalkan manhaj Imam Asy'ari. Wala yuqalu inna yadahu qudratuhu. Tidak diperkenankan mengatakan tangan Allah itu tidak ada, yang ada cuma kudratnya, kekuasaannya. Itu mentakwil dengan cara menolak sifat yad. Ya. Ini sebenarnya enaknya pakai whiteboard. Saya coba bayangkan aja ya. Yadun sifat Allah, berarti tangan. Kata yadun, yad tangan ini, kata kelompok Mu'attilah, ini bukan sifat Allah. Enggak boleh menyebut yadun, cukup katakan kekuasaan. Ini kelompok apa tadi? Mu'attilah. Oke, coba kita hapus. Sekarang kelompok Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah bagaimana? Ada dua aliran tadi. Ya. Boleh mengatakan kekuasaan, tapi jangan tolak kalimat yadun. Yang paling afdol yang mana? Katakan saja yad tangan, tidak usah dimaknai apa-apa. Cukup Allah yang tahu maknanya. Itu yang lebih afdal. Ya. Nah, Imam Abu Hanifah menolak kelompok Mu'attilah, kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah Qadariyah. Apa kata beliau? Wala yuqalu inna yadahu qudratuhu wa ni'matuhu. Jangan kamu mengartikan tangan itu tidak ada, yang ada hanyalah kekuasaan. Ya. Lianna fihi ibtalus sifah. Karena itu membatalkan ayat yang menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa qawlu ahlil qadari wal i'tizal. Ini perkataan ajaran kelompok Qadariyah dan Mu'tazilah. Qadariyah ini diajarkan oleh Amr bin Ubaid. Kemudian Ma'bad al-Juhani. Dua orang ini mengajar di daerah, seingat saya, Khurasan. Lalu ada dua orang sahabat, orang tabi'in, datang ke Makkah mencari adakah sahabat Nabi di sini. Lalu mereka bertemu Sayyidina Umar.
Sayyidina Abdullah bin Umar yang masih hidup. Lalu mereka laporkanlah tentang dua kelompok tadi, Ma'bad al-Juhani dan Amr bin Ubaid. Apa kata mereka? Wahai Abdullah bin Umar, di kampung kami ada kelompok yang cerdas sekali kalau debat, Masya Allah, Qur'annya lancar, diskusinya mantap. Tapi mereka mengatakan la qadar, takdir itu tidak ada. Apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Umar? Kamu saksikan bahwa aku mengatakan bahwa para sahabat berlepas diri dari mereka dan mereka terlepas dari sahabat. Ya. Nah, itu terjadi. Dan mereka disebut dengan kelompok Al-Qadar. Ya. Qadariyah, bukan Qadiriyah. Qadiriyah itu pengikut Syekh Abdul Qadir Jilani. Al-Qadiriyah itu tarekat. Kalau ini qadar, qadar dengan qadir beda ya. Walakin yaduhu sifatuhu bila kaif wa ghadabuhu wa ridahu sifatani min sifatillah bila kaif. Namun cukup katakan tangan Allah, sifat Allah bila kaif, tanpa perlu cara, tanpa perlu hal pemaknaan di luar itu. Kalau di Quran atau di hadis ada kalimat, ya, di hadis misalnya ghadiba atau ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, jadikan kami kelompok yang Engkau beri nikmat, bukan kelompok yang Engkau murkai. Berarti Allah punya sifat memurkai. Enggak usah dimaknai apa-apa. Cukup katakan murka. Waridauhu dan ridha. Ya. Ada satu riwayat menyebutkan bahwa dhahika rabbuna, Allah tertawa. Kalau kita tertawa maknanya apa? Dibangunin. Minum. Kalau saya tertawa, gigi saya terlihat gak? Ya, berarti butuh bibir. Allah perlu bibir nggak untuk tertawa? Apa kelompok mujassimah, kelompok yang menjisimkan Allah, yang membayangkan Allah itu bertubuh. Mana mungkin ada senyum tanpa bibir? Mana mungkin orang senyum tapi nggak kelihatan giginya? Maka orang yang bayangkan Tuhan ini tidak berpunya bibir, dia mengatakan sesuatu yang mustahil. Ini kelompok apa namanya? Mujassimah. Sama dengan kelompok yang mengatakan Allah mesti bertempat. Mana mungkin Allah itu ada dan tidak bertempat, karena setiap yang ada mesti bertempat. Kata kelompok apa? Mujassimah. Jawaban kita apa? Allah telah ada sebelum kata ada itu ada. Allah sudah ada sebelum tempat itu dicipta. Ya. Seandainya kita sebut nih alam qadim, alam azali, ada orang menyebut begitu. Itu adalah suatu yang membatasi Allah, maka Allah maha suci dari semua itu. Ya. Jadi cukup katakan Allah qadim, tidak usah disebut alam qadim ya. Nanti terjebak ke pertanyaan berikut lagi. Bagaimana? Panaskah pagi ini? Jadi nanti kalau ada ustadz baca ayat, yadullah, ya, tangan Allah, fauqa aydihim, di atas tangan mereka. Ini menceritakan tentang para sahabat berbaiat di bawah pohon Ridwan, ya, lalu mereka mengangkat tangannya. Ya, ada yang begini, ada yang salaman kepada Rasulullah, lalu dikatakan di atas tangan mereka ada tangan Allah. Nah, bagaimana cara memahaminya? Cukup katakan hanya Allah yang tahu hakikat makna daripada tangan. Nanti kalau ada ustadz mengajarkan bahwa Allah bersemayam di atas aras, cukup katakan apa? Hanya Allah yang tahu apa makna istawa. Jangan katakan hanya Allah yang tahu bagaimana cara. Nah, ini terjebak lagi. Ya? Terjebak lagi ya. Jangan katakan hanya Allah yang tahu bagaimana cara turunnya
malam sepertiga malam terakhir dari arsy ke langit dunia. Kan ada hadis begitu. Allah turun, yanzilu rabbuna, Allah turun sepertiga malam terakhir. Oke? Coba kalau turun dari lantai 2, pindah nggak? Pindah tempat? Dari atas ke bawah? Itu makhluk. Allah bukan makhluk. Ya. Yang membayangkan Allah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, masuk dari satu alam ke alam yang lain, ini mereka lebih berbahaya daripada Hallaj. Al-Hallaj hanya mengatakan Allah itu berbicara lewat dirinya, bahwa dalam dirinya ada Tuhan. Ya. Dia cuma mengatakan itu. Ya. Ma fi jubbati ilallah, tiada ada jubahku kecuali Allah. Tapi ini orang lagi mabuk. Tapi orang yang mengatakan Allah itu turun dari atas ke bawah, itu berapa alam yang dia lewati. Allah masuk ke alam ini, masuk. Kalau Hallaj cuma mengatakan tubuh dia, diri dia. Itu pun ternyata maknanya gak seperti itu. Hallaj gak masuk begitu. Dan anehnya kelompok yang mengkafirkan Hallaj, dia kualat. Dia mengatakan bahwa Allah turun dari atas ke bawah. Ya. Kenapa? Karena tidak mungkin turun kecuali dari atas ke bawah. Berarti orang ini terjebak kepada apa? Nah, nama syekhnya Ibnu Taimiyah. Lalu ditulis oleh murid dari muridnya. Muridnya namanya Ibnu Qayyim, punya murid lagi namanya Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, menulis syarah akidah Tahawi. Makanya kami menerjemahkan Tahawi yang kita kembalikan ke akidah Ahlussunnah maknanya. Ibnu Abil Izz Al-Hanafi menulis alasan kenapa Allah berada di atas. Salah satunya dalilnya adalah yanzilu rabbuna, Allah turun dari atas ke bawah. Kitab Ibnu Abil Izz ini adalah kitab wajib yang diajarkan di banyak pesantren-pesantren yang hari ini ya dapat dana dulu dari salah satu negara di Timur Tengah. Mereka rubah akidahnya. Ya. Karena bukunya Syekh Saleh Fauzan. Ya. Dulu di pesantren kita ganti. Dulu kiai saya cenderung baca kitab itu. Ya. Berarti beliau ada masa mungkin ya, nggak tahu dekat dengan kelompok itu. Tapi beliau mengatakan kepada kami, nanti kita akan ganti kitab itu. Berarti beliau sudah ngerti bahwa kitab ini bermasalah. Nah, kitab ini Ibnu Abil Izz yang tadi yang mengatakan Allah turun di atas ke bawah, ini yang jadi pegangan beberapa kawan-kawan saya yang tamat dari Saudi. Nah, akhirnya itu sebabnya nggak ketemu. Ya. Imam Tahawinya mengatakan A, sedangkan pensyarahnya Ibnu Abil Izz mengatakan B. Nah, itulah kejadiannya. Ya. Oke, kita masuk ke bagian berikut. Di kitab ini halaman 84, Al-Mutun As-Sab'ah, bagian Al-Fiqhul Akbar. Khalaqallahu ta'ala al-asya' la min syai'. Allah menciptakan segala sesuatu la min syai'. Ini akidah Ahlussunnah. Bukan dari satu bahan apapun. Ini ditolak oleh kelompok Mu'tazilah tadi. Coba, mungkinkah menciptakan masjid, membuat masjid tapi bukan dari suatu bahan? Mungkin nggak? Kalau tukangnya makhluk, nggak mungkin. Ajaran ini ajaran filsafat sebenarnya, filsafat Yunani, yaitu Aristo, bahwa tidak mungkin Allah mencipta sesuatu kecuali dari satu bahan. Tapi ajaran Ahlussunnah apa? Dalam ajaran Ahlussunnah sebaliknya, kalau makhluk tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali ada bahannya. Mencipta sesuatu kecuali ada bahannya. Dia hak ciptaannya, kita punya bahan. Lain dengan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah Ta'ala ketika mencipta sesuatu tidak memerlukan bahan. Nah, ini mereka mengatakan, nggak mungkin. Nggak mungkin dalam pikiran dia bahwa Allah mencipta tanpa bahan. Mesti ada bahannya. Ya. Maka disinilah ada perbedaan antara ahli filsafat dengan ahli akidah. Akidah filsafat ini dipakai oleh kelompok Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah lebih gila lagi. Coba dengerin. Allah menciptakan alam dari ketiadaan. Ketiadaan itu adalah sesuatu bahan. Ngawur gitu. Bahasa Arabnya coba dengarkan. Ya, yang bisa bahasa Arab silakan nanti diulang-ulang. Khalaqallahu al-asya' minal adam wal adam syai'. Allah ciptakan alam semesta itu dari ketiadaan. Ketiadaan itu adalah bahan, sesuatu bahan. Mu'tazilah ini yang didewa-dewakan dulu, yang kemudian dipuji-puji oleh salah satu yang membuat reformasi di IAIN dulu, namanya Profesor Harun Nasution. Ya, beliau hebat sih, keren sih. Tujuannya merangsang mahasiswa. Tapi ternyata ini jadi masalah. Karena Mu'tazilah yang dipuji-puji itu banyak yang gak rasional. Sedangkan Prof. Harun Nasution ingin mahasiswa itu rasional. Apa yang gak rasional, yang gak masuk akal? Mengatakan bahwa sesuatu yang ketiadaan itu sesuatu. Ketiadaan, ini tiada. Apakah tiada itu sesuatu? Pasti enggak. Ya. Kok bisa kelompok Mu'tazilah yang katanya mendahulukan akal berbicara enggak masuk akal? Mengatakan bahwa tiada itu sesuatu. Bahasa Arab sesuatu itu syai'un. Maka ini dibantah oleh Imam Abu Hanifah, ya, bahwa Allah mencipta bukan dari suatu bahan. Lalu apa kata Imam Asy'ari? Ya, 2 abad setelah itu, adapun perkataan Mu'tazilah bahwa al-ma'dum syai', ketiadaan itu adalah sesuatu, itu perkataan yang tidak masuk akal. Ya. Wa kana Allah Ta'ala aliman fil azal bil asya qabla kauniha. Allah Maha tahu apa yang terjadi pagi ini, esok siapa yang akan jadi presiden 2024, ya. Siapa yang jadi cawapresnya 2 calon lagi itu. Kan sudah ada yang deklarasi kan? Membingungkan sekali kata temannya. Allah sudah tahu belum? Kalau saya tahu, diberitahu. Saya tahu kalau terjadi itu barang, baru saya tahu. Maka pengetahuan saya muncul karena ada asbab. Asbab diberitahu atau kejadiannya muncul. Tapi kalau Allah tahu sebelum alam ini dicipta. Sebelum alam ini dicipta. Nah, ini membantah kelompok falsafah. Jadi kelompok falsafah yang masuk ke aliran Mu'tazilah, apa kata mereka? Allah itu ya, taunya itu lain dengan taunya seperti yang disebut sunnah tadi. Setelah Allah menciptakan alam, Allah membiarkan alam. Jadi Allah mengetahui alam secara global bahwa air itu mengalir dari atas ke bawah. Api itu membakar. Gitu. Angin kalau mengenai dedaunan, maka dedaunan bergerak. Ada benda kita lempar ke atas, pasti dijatuh. Mu'tazilah mengikuti ajaran falsafah yang disebut, salah satu aliran mereka disebut tabi'ah. Ya. Apa arti tabi'ah? Bukan tabiat bahasa Indonesia. Air itu mengalir ke bawah.
api membakar. Itu tabiatnya. Air yasilu sailan, sedangkan api yuhriku ihraq. Jadi api setelah Allah cipta, Allah nggak urus lagi. Allah hanya tahu bahwa api itu membakar, air itu ngalir. Itu disebut pengetahuan ilmu kulli. Allah tahu global. Ini ajaran siapa? Ajaran Aristoteles yang menyusup dibaca oleh beberapa kelompok-kelompok Qadariyah, Mu'tazilah, lalu mereka pakai. Ya. Lalu mereka mengatakan Allah hanya tahu alam semesta secara tabiat. Realnya nggak mungkin. Kenapa? Coba. Tadi saya duduk di bawah, sekarang saya duduk di atas. Pengetahuannya berubah nggak? Ar-Razi tadi duduk di bawah, sekarang duduk di atas kursi. Pengetahuannya berubah? Ya, berubah nggak? Tadi duduk di bawah. 40 menit lalu duduk di bawah, sekarang duduk di atas. Pengetahuan Bapak Ibu berubah nggak? Berubah. Tadi di bawah, sekarang di atas. Ya. Oke. Sudah? Ini pelan-pelan saya ulangi. Ya. Ketika Ar-Razi tadi duduk di bawah, sekarang duduk di atas, pengetahuan Allah berubah nggak? Itu pertanyaannya. Tadi Bapak Ibu tidur di rumah sebelum subuh ke sini. Jadi jam 4, si Fulan di rumah. Jam 5, si Fulan di masjid. Pengetahuan Allah berubah nggak? Kalau pengetahuan saya berubah. Bapak sekarang di masjid. Tadi di rumah. Berubah nggak pengetahuan Allah? Ini yang ditakuti oleh kelompok filsafat, kemudian dianut oleh Ibnu Sina. Apa kata Ibnu Sina? Allah itu hanya mengetahui alam secara global. Potensial, bahwa alam ini berpotensi ini. Manusia ini sanggup berpindah-pindah. Mengenai detailnya, Allah nggak perlu tahu. Karena jika Allah tahu yang begitu, maka pengetahuan Allah akan berubah. Seperti tadi pengetahuan saya berubah. Itu dasar daripada mereka mengatakan Allah tidak mengetahui rincian kejadian di alam semesta. Cukup mengetahui potensi yang ada di alam semesta. Ya. Gak pernah yang ngaji akidah begini ya. Ya, ngapain coba ngomong begini ya. Ya biar antum tahu bahwa ngaji akidah itu bukan sekedar doktrin. Tapi ngaji akidah itu ngangkat orang awam dari tadinya awam menjadi seorang yang thinker, aqil. Dia menjadi orang yang rasional beragama. Jangan beragama itu cuma mikirin pahala doang. Ya, beragama itu juga kemudian mulai ngelatih akal kita tentang Allah. Ya. Maka kita urai kajian ini di masjid, bukan lagi di kampus. Dulu saya nggak mau buka kajian ini cuma kecuali di kampus dan pesantren, Pak. Kita mikir-mikir, saya pikir, kayaknya ilmu begini jangan cuma kiai yang memahami. Jangan hanya santri yang menyantap. Akhirnya ustadz-ustadz ngomong apa kepada saya? Ente ngapain ngomong-ngomong serius Razi? Ya. Kasihan orang awam. Ya. Mereka itu cukup omongin sholat duha 12 rakaat dapat surga. Ya, saya jawabnya gimana? Awamnya saya beda dengan awamnya ente. Bagi saya, jangan biarkan umat itu lama-lama membiarkan otaknya tidur. Ya. Paham gak paham nanti Pak. Yang penting ada dulu asiknya. Asik gak mikirin yang tadi? Ya. Berarti ada sesuatu sel di kepala ini, di otak ini yang selama ini tidur, sekarang kita setrum-setrum. Otak kita lebih besar daripada prosesor yang ada di smartphone Bapak Ibu. Ya. Karena kalau kita googling kalimat yang tadi ketemu loh Pak di Google. Masa di Google di kepala kita nggak ketemu? Di googling, di searching di kepala kita nggak ketemu. Berarti kita belum pernah nginputnya. Nah pagi ini kita input. Ya, sepakat? Ya ngantuk-ngantuk juga nggak apa-apa. Ya, tapi saya lihat yang ngantuk nggak banyak ya. Yang hanya yang kelelahan. Itu pun yang nemenin saya Pak.
lelah hayati katanya. Jadi khalaqallahu al-asya la min syai'. Akidah Ahlus Sunnah tidak mempersoalkan Allah itu sudah tahu alam ini sebelum dicipta. Maka ketika alam ini dicipta, apapun perubahan di alam, ilmu Allah nggak berubah. Karena sebelum alam ada, Allah sudah tahu apapun kejadian di alam. Jadi tidak perlu khawatir wahai Ibnu Sina, tidak usah khawatir wahai Aristoteles tentang bahwa Allah itu kalau mengetahui detailnya alam, nanti pengetahuan Allah berubah-ubah. Gak usah khawatir, kenapa? Dia lupa tentang ilmu azal. Apa arti ilmu azal? Azal itu bahasa Arab berarti suatu fase, saya nggak sebut waktu, sebelum alam dicipta. Bahasa Arabnya apa? Azali. Sering dengar kata azali? Ya. Azali itu fase sebelum alam dicipta. Sebelum alam dicipta, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi pada alam, perubahan-perubahannya. Maka perkataan kelompok tadi, ya, mulai dari Aristoteles, akidahnya yang masuk ke kelompok filsafat, kelompok Mu'tazilah sebagian dan Qadariyah, ini tidak bermakna. Karena mereka gagal memahami satu hal, bahwa Allah mengetahui alam sebelum alam itu ada. Bagi kelompok filosof ini, apa kata mereka? Mustahil Allah mengetahui sesuatu yang belum ada. Benar juga ya? Benar ya? Ketipu. Ya, mustahil Allah mengetahui sesuatu yang belum ada. Belum ada menurut siapa? Menurut kita. Dalam ilmu Allah kan sudah ada. Ya, dalam ilmu Allah sudah ada. Timeline-nya sudah ada semua dalam ilmu Allah. Ya. Bolak-baliknya jadi situ ya. Jadi kita kemudian mengatakan bahwa seperti akidah Ahlus Sunnah, Allah tahu sebelum kejadian itu ada, Allah tahu tanpa sebab, dan yang paling penting Allah mengetahui perihal alam ini sebelum alam dicipta. Dia dulu, sekarang sama nggak? Jika dia berubah berarti dia makhluk. Yang tidak berubah-ubah itulah Khalik. Allah Maha Pencipta. Jadi kalau Bapak Ibu zikir, sholat, itu nggak usah khawatir. Khusyuk nggak khusyuk, sholat aja. Allah itu sudah tahu kita itu zikir ujungnya kemana. Ya, Allah cuma uji. Ini orang, dia nyembah aku karena cari khusyuk, cari tenang, atau nyembah aku sebagai hamba. Gitu. Ini orang sholawat kepada kekasihku karena ada hajat, atau dia sholawat kepada kekasihku karena dia memang patuh sebagai hamba. Itu aja sebenarnya. Ya. Jadi kajian-kajian begini ujungnya, ini yang disebut, kita sebut istiqamah. Tapi kita menyebut di dalam ilmu akidah, ya, orang-orang yang subut, orang-orang yang sudah stabil. Inilah yang membuat orang tidak goncang ketika terjadi takdir yang tidak dia inginkan, yang di luar persangkaan dia. Ini kenapa hari ini orang-orang stres, sedih berlebihan, orang yang putus asa, terpuruk, karena dia tidak memahami ilmu Allah azali. Wa kana Allah Ta'ala aliman fil azal. Allah Maha tahu sejak sebelum alam dicipta. Bil asya'i qabla kauniha, sebelum alam itu dicipta. Wa huwa alladhi qaddara al asya' wa qadaha. Dialah yang menentukan takdir segala sesuatu dan ketetapannya. Wa la yakunu fid dunya wa la fil akhirah syai'un illa bi masyiatihi wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi wa kutubihi fil lauhil wa katabahu fil lauhil mahfuz. Ya. Tidak ada kejadian di dunia dan akhirat. Jadi BBM naik lagi ya. Nggak usah panik, santai aja Pak, biasa aja. Kenapa kita biasa? Kan ini memang sudah diatur oleh Allah. Maka serahkanlah diri kepada Allah. Itu maksudnya hatta pengetahuan kita serahkan dalam pengetahuan Allah.
kehendak kita tundukkan dalam kehendak Allah. Baru orang itu disebut dengan bertawakal. Jadi tawakal itu habiskan kedirianmu dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya Bapak Ibu, adakah sesuatu yang terjadi hari ini, pagi ini, dari ujung dunia, dari ujung bumi, dari Amerika sana, sampai ke negeri kita, satu detik, satu tempat, satu mili di alam semesta, kejadian dan Allah tidak campur tangan di situ, ada nggak? Terus kenapa orang mengatakan begini? Takdir itu 4 hal, Ustaz. Ya benar ya? Ada yang ngomong gitu ya? Ya, 4 hal aja takdir. Di luar itu bukan. Apa aja? Rezeki, ajal, ya. Rezeki, ajal, amal, bahagia atau sengsara. Di luar itu gak takdir gitu. Yang ngajarin Ustadz lagi. Si Ustadz terjebak bahwa yang disebut di hadis itu tugas malaikat. Wa yu'mar bi arba' kalimat. Ada malaikat di alam janin itu ditugaskan menulis 4 hal. Ini nggak ada kaitannya dengan ilmu Allah yang takdir itu. Ini cuma juz'un minhu. Ini hanya sedikit daripada ilmu Allah itu. Itu goresan takdir kita, sedikit saja. Sedangkan ilmu Allah lebih luas dari itu, takdir Allah lebih besar dari itu. Sehingga kalau ada orang ngomong, ya rezeki jodoh mah sudah diatur, Ustaz. Emang kalau nggak rezeki jodoh nggak diatur? Ya. Orang membayangkan rezeki itu cuma duit, kerjaan. Padahal rezeki itu setiap nafas kita yang kita hirup, udara yang kita hirup, itu rezeki Bapak Ibu. Maka itu termasuk rezeki. Nah, adakah satu detik kejadian di alam semesta Allah nggak campur tangan? Jika ada orang membayangkan itu, berarti ada Tuhan selain Allah. Itu berbahaya nggak? Oh, nanti kita terjebak kepada kelompok serba takdir, fatalis. Enggak. Ini bab keyakinan tentang ilmu Allah, tentang kekuasaan Allah. Bukan kita kemudian, ya sudahlah saya serba takdir, nggak usah melakukan apa-apa. Enggak ada urusan. Jaham bin Safwan itu kelompok Jabariyah serba takdir. Itu dia memberontak, Pak. Mati dalam memberontak. Berarti kelompok fatalis, dia punya action. Sedangkan kelompok Amr bin Ubaid, kelompok Qadariyah yang menolak ada takdir, itu matinya miskin. Maksudnya? Jadi Qadariyah, kelompok Qadariyah, kelompok Jabariyah tidak ada urusannya dengan kemunduran dan kemajuan ekonomi umat. Seperti yang diasumsikan oleh Prof. Harun Nasution di buku dia. Ya. Jadi dia meyakini bahwa kemunduran umat Islam karena umat Islam berahlu sunnah. Coba kembali lagi ke Mu'tazilah, ke Qadariyah, kata dia begitu. Ya. Karena salah memahami teks. Itu selevel profesor bisa keliru, Pak. Ini pasti murid-murid beliau banyak yang marah sama saya. Ya. Tapi nggak usah khawatir. Ya. Mari kita diskusi aja. Ya. Di UIN banyak yang marah pasti. Boleh kita uji kitabnya. Ya. Buku dia kita adu dengan kitab. Dan di situ kelihatan keliru usulnya, bermasalah. Urusan kemunduran umat itu nggak ada urusan dengan perdebatan ini tadi. Ini perdebatan murni. Jangan dikait-kaitkan dengan kemajuan dan peradaban. Ya. Sudah syuruk? Sudah ya? Udah panas kepalanya ya? Barangkali itu uraian
kitab akidah tertua yang kita bawa ke zaman yang sudah juga tua ini. Semoga ini menjadi gambaran bagi kita bahwa orang di zaman dulu sudah sangat cerdas sekali dan mereka mampu membicarakan dan menanggapi apa yang ditanggapi oleh orang-orang terdahulu. Masa kita kalah? Ya, kita nggak boleh kalah. Mari kita tutup kajian ini dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Na'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmanirrahim. Ya karim, ya azim. Ya aliman fil azal. Wahai ya Allah, ya maha mengetahui tentang kami sebelum kami dicipta. Salli ala abdika wa rasulika wa habibika nabiyina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salam kami, cinta kami, rindu kami dengan rahmat Engkau kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang terjadi hari ini. Engkau Maha tahu apapun yang terbaik bagi kami hari ini. Fanas'alukal khair. Maka kami memohon ya Allah, berikan kami kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan hari ini. Wa na'udzubika min syarri hadzal yaum. Dan lindungi kami, keluarga kami, orang-orang yang hadir di majelis ini dari semua keburukan-keburukan hari ini. Allahumma ya Sattar, fasturna bi jamali sitrik. Ya Allah, dosa-dosa kami, kesalahan kami, aib kami sangatlah banyak. Baik aib yang kami zahirkan, baik aib yang kami simpan dan kami tutup. Namun kami ya Allah tidak sanggup menutup aib kami di hadapan Engkau. Karena Engkau Maha mengetahui kami sebelum kami ada. Fasturna bi jamali sitri. Maka ya Allah, izinkanlah keindahan sifat-Mu menutupi semua keburukan-keburukan kami. Izinkanlah ya Allah, kasih sayang-Mu, ampunan-Mu menghapus semua kesalahan-kesalahan kami. Allahumma ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub. Wahai yang menggerakkan hati, wahai yang membolak-balik hati kami. Jika sebelum berangkat ke masjid ini, hati kami masih malas bertahajud, maka mulai malam nanti ya Allah, mudahkan hati kami untuk bertahajud. Kuatkan hati kami untuk berzikir pagi dan sore. Allahumma ya Allah, jika Engkau melihat sebelum taklim ini, sebelum halaqah pagi ini, di rumah tangga kami masih sering emosi, masih sering bermarah-marahan, masih sering mengangkat suara, meninggikan nada. Maka ya Allah, berkah pengajian pagi ini, berkah ilmu yang Engkau sebarkan bagi kami pagi ini. Mohon ya Allah, faltufna, lembutkan kami, lembutkan akhlak kami, lembutkan tutur kata kami, lembutkan hati kami. Jadikan rumah tangga kami baiti jannati, sorga, teman-teman sorga yang Engkau dahulukan sebelum masuk surga nanti. Allahumma ya Allah, jadikan kami, pasangan kami, keturunan kami, qurratan li a'yunina, menyedapkan mata kami, menyenangkan hati dan perasaan kami. Allahumma ya Allah, apabila kami sendiri, jadikanlah hati kami merasa selalu Engkau temani. Jika kami bersama makhluk Engkau, izinkan kami memandang wajah Engkau dimanapun kami memandang. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Allahumma ya Allah, nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, terakhir kami memohon, kami tidak tahu akhir hayat kami seperti apa. Mohon tutuplah hayat kami, nyawa kami, dengan cara terbaik, dengan cara yang paling Engkau ridhai, dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan jadikan semua orang yang hadir pagi ini dan mendengarkan kajian pada pagi ini, semua mendapatkan keridhaan Engkau di setiap nafas kami sampai nyawa ini berpisah daripada badan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Demikian pengajian subuh ini. Semoga Allah berkahi pengurusnya, para asatisnya, jamaahnya. Amin ya rabbal alamin. Silakan salat syuruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.